Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Roswita Sintia Jaman, tingkat 2C, Prodi D3 Kesehatan Gigi, Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang trauma gigi. Apakah teman-teman tahu apa itu trauma gigi? Trauma gigi adalah timbulnya kondisi cedera fisik pada gigi, gusi, tulang alveolar, atau tulang rahang yang menahan gigi dan jaringan lunak mulut, termasuk bibir dan lidah. Kondisi ini juga sering disebut sebagai dental trauma. Selanjutnya ada penyebab. Sebagian besar kasus trauma gigi disebabkan oleh jatuh saat bermain. Yang kedua itu kecelakaan saat bersepeda. Yang ketiga itu insiden kekerasan seperti perkelahian atau penganiayaan fisik. Yang keempat itu makan makanan yang keras. Oke, selanjutnya itu ada jenis trauma gigi. Yang pertama itu gigi patah atau fraktur. Yang kedua itu gigi copot atau luksasi. Yang ketiga itu gigi terjepit pada soketnya atau intrusi. Yang keempat itu luka atau laserasi pada jaringan lunak Anda. Oke, kita lanjut ke cara mengatasi trauma gigi. Yang pertama itu satu gigi patah atau fraktur. Mengontrol pendarahan dan menstabilkan posisi gigi. Jika gigi patah, simpan potongan gigi dalam susu atau air liur dan bawa ke dokter gigi sesegera mungkin. Dokter gigi akan menentukan perawatan yang tepat seperti tambalan, bonding, crown, atau perawatan saluran akar tergantung tingkat keparahan patahan. Yang kedua itu gigi copot atau luksasi. Mencari gigi yang copot, bersihkan dengan air bersih atau liur dan coba kembalikan ke posisi semula tanpa menyentuh akar gigi. Setelah itu gigit kain untuk menstabilkan posisi gigi dan segera ke dokter gigi. Dokter gigi akan menentukan perawatan yang tepat seperti replantasi atau pemasangan kembali gigi, restabilisasi pembuatan split untuk menstabilkan gigi, atau perawatan lain sesuai kondisi gigi dan kerusakannya. Gigi terjepit pada soketnya atau intrusi membutuhkan penanganan medis segera oleh dokter gigi. Penanganan ini bertujuan untuk memposisikan kembali ke posisi normal dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Dokter gigi akan memposisikan kembali ke posisi semula. Gigi yang telah diposisi ulang mungkin perlu difikasi dengan belat atau perangkat lainnya untuk menstabilkannya. Perawatan akar jika intrusi menyebabkan kerusakan pada pulpa. Pengawasan pasien akan perlu menjalani pemeriksaan rutin untuk memastikan gigi tetap pada posisinya dan tidak mengalami komplikasi. 4. Luka laserasi pada jaringan lunak Anda. Luka laserasi pada jaringan lunak akibat trauma gigi dapat diatasi dengan membersihkan luka, mengontrol pendarahan, dan mencegah infeksi. Jika luka kecil dapat dibersihkan dengan air dan sabun lembut. Luka yang lebih dalam atau berdarah hebat perlu mendapatkan perhatian medis, termasuk penjahitan dan antibiotik jika diperlukan. Tindakan yang dapat dilakukan, yang pertama itu tambalan gigi. Dokter gigi menggunakan tambalan gigi atau bonding gigi untuk menutupi retakan dan retakan serta membangun kembali gigi yang rusak ringan. Yang kedua, terapi saluran akar. Jika retakan atau fraktur mencapai pulpa gigi, Anda memerlukan terapi saluran akar. Perawatan ini membuang saraf pembuluh darah dan jaringan ikat di dalam gigi. 3. Restabilisasi atau penanaman kembali. Untuk gigi yang copot atau tanggal, dokter gigi dapat mencoba menstabilkan kembali atau menanamkan kembali gigi pada soketnya untuk menstabilkan kembali. Mereka akan membuat belat khusus untuk dipasang di atas gigi. Ini akan mencegah gigi yang terkena bergerak hingga ligamen dan di sekitarnya menempel kembali. 4. Pencabutan gigi. Dalam beberapa kasus, gigi yang rusak tidak dapat diperbaiki lagi. Jika mengalami trauma gigi yang parah, dokter gigi mungkin akan merekomendasikan pencabutan gigi. Setelah mencabut gigi, dokter mungkin menempatkan cangkok tulang gigi di soket untuk menjaga tulang rahang dan mencegah keropos tulang di masa mendatang.
Oke, jadi baik teman-teman, karena pemaparan materi sudah selesai, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang trauma gigi. Pada suatu sore yang cerah, Adi dan Bima sedang bermain bola. Adi dan Bima sangat suka bermain bola. Mereka berlari sangat cepat. Bima yang menggiring bola dengan cekatan dan selalu ingin mencetak gol. Hari itu, Bima bermain dengan semangat yang luar biasa. Ia menggiring bola melewati Adi. Namun, saat Bima hendak menendang bola, kakinya tersandung batu kecil yang tersembunyi di rerumputan. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke depan dengan keras. Wajahnya membentur tanah lebih dahulu. Adi pun berhenti dan pergi menolong Bima. Bima terdiam sebentar, lalu menangis keras. Darah mengalir dari mulutnya. Adi pun membantu Bima duduk. Dia melihat satu gigi depan Bima patah dan yang satu lagi goyang. Lalu Adi pun pergi memanggil ibu Bima. Kemudian ibu Bima segera datang. Ibu Bima membawanya ke puskesmas. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa gigi patahnya harus dicabut karena terlalu rusak. Bima pulang hari itu dengan satu gigi hilang dan perasaan sedih. Tapi ibu dan ayahnya menghiburnya. Gigi baru nanti akan tumbuh, nak, kata ayahnya sambil tersenyum. Yang penting kamu tetap semangat dan hati-hati kalau bermain bola ya. Sejak hari itu, Bima tetap bermain bola. Tapi kini ia selalu mengecek lapangan terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada batu yang tersembunyi. Dan meskipun ia kehilangan satu gigi, senyuman tetap lebar dan penuh semangat. Sekian saja video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.